tujuan dari dakwah-dakwah yang mungkin Habib sampaikan melalui media sosial itu seperti apa sih sebenarnya? Ini memang sekedar untuk bikin konten atau memang itu salah satu strategi? Jadi saya mendapatkan amanat dari ayah saya ketika saya masuk pertama kali SD, itu yang menulis kolom cita-cita saya itu adalah ayah saya. Saya gak punya imajinasi di luar dakwah. Karena ayah saya selama 40 tahun itu mengabdi untuk satu yayasan dakwah Islam di salah satu daerah di Jawa Timur. Gak digaji sama sekali, makanya YouTube saya juga no AdSense. Itu amanah dari ayah saya, dan beliau menulis di kolom cita-cita itu menjadi pendakwah yang rasional. Seperti apa rasional itu? Artinya pendakwah yang konvensional atau tradisional itu sudah banyak, apalagi di kampung. Tapi ayah saya itu ketika nonton TV, beliau selalu bilang bahwa artis-artis ini mereka itu orang baik. Hanya saja nilai-nilai Islam yang seharusnya relate dengan mereka itu tidak terdengar oleh mereka. Suatu hari kamu harus berbicara kepada orang-orang yang di luar, yang biasanya didakwai oleh pendakwah konvensional, bahwa Islam itu juga untuk mereka sebagai bagian dari Islam rahmatan lil alamin itu. Cherly, silakan. Bagaimana tanggapan kamu soal ini? Ini menarik karena tadi Habib memulai dengan cerita sang ayah dan cita-cita. Tapi kan Habib terlahir dengan privilege. Habib yang menempel pada diri itu tentu kayak buah si malakama dong. Ada positif, ada negatif. Karena banyak orang itu sering merasa istimewa. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri nggak suka tuh dengan pengkultusan, pengistimewaan, pengecualian. Itu gimana Habib? Iya, saya bersyukur ayah saya tidak pernah mengajarkan kehabiban sebagai satu privilege. Beliau mengajarkan bahwa kehabiban itu adalah tanggung jawab yang harus kamu jaga dengan baik. Yang bukan hanya kamu bertanggung jawab untuk menjaga garis keturunan dari atas, itu agar tetap mulia ketika sampai kepadamu, tapi juga memastikan garis keturunan yang keluar darimu itu juga baik. Jadi kita bukan hanya mensyukuri nasab kita yang baik, tapi juga memastikan nasab yang akan turun dari kita itu juga baik. Nah, saya diajarkan itu sebagai tanggung jawab. Misalnya ya, ketika kecil, saya itu punya dua tanggung jawab bahkan. Habib yang ayahnya adalah ketua yayasan Habib di kampungnya. Jadi ayah saya itu mengurusi satu yayasan yang isinya itu Habib-Habib yang bergerak di bidang pendidikan, sosial, dan budaya. Dan itu beban sekali. Dan bagi saya di waktu kecil itu saya merasa apes menjadi seorang anak Habib yang ngurusin Habib gitu. Momen apa yang bikin Habib merasa apes? Karena saya nggak bisa nakal. Padahal pengen nakal? Ya, naluri seorang anak kecil ya. Oke, nah Mbah Tejo gimana nih? Dulu saya mendengarkan Habib. Sekarang kayaknya nggak begitu saya dengarkan lagi. Karena nggak pernah nakal. Karena nggak tahu pahit getirnya dunia dong kalau gitu. Nggak pernah nyolong mangga, nggak pernah. Bagaimana kita mau berdakwah kalau nggak pernah nyolong mangga? Nggak pernah nyolong ayam tetangga. Gitu. Tapi saya pernah nyolong rel. Oh ya terus. Intinya pernah nakal kan, Bib? Saya sih kayak selalu dipertemukan dengan hal-hal seperti itu. Karena ada frekuensi yang sudah nempel di diri saya. Bahwa itu masa lalu saya. Makanya saya selalu dengan penuh semangat menceritakan masa lalu saya dengan segala kenakalannya. Agar orang tahu bahwa posisi yang kamu anggap saya baik sekarang, itu bukan dari awal baik. Maka saya relatif punya kreativitas tuh untuk meru'yah orang-orang itu. Oke, baik.